Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Elisa Putri Marianti Fatona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup manajemen SDM, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah MSDM lanjutan yang merupakan tugas besar untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa itu ruang lingkup manajemen SDM. Apa sih manajemen SDM? Manajemen SDM adalah pendekatan strategis serta yang berhubungan untuk mengelola aset paling penting milik perusahaan. Apa sih aset paling penting? Aset paling penting adalah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan maupun mencapai visi perusahaan. Jadi orang-orang yang bekerja atau karyawan, pegawai, karyawati atau orang yang ikut andil dalam mewujudkan visi perusahaan, yaitu yang disebut aset paling berharga untuk perusahaan. Langsung aja ya saya membahas apa itu ruang lingkup manajemen SDM. Ruang lingkup manajemen SDM yaitu proses yang perlu dilakukan oleh manajer sumber daya manusia yang meliputi, yaitu sebuah proses yang dilakukan manajer atau bagian yang bekerja di bagian sumber daya manusia atau SDM atau HRD ya, lebih seringnya kita dengar, yaitu proses yang dilakukan untuk mengembangkan karyawan atau yang berhubungan dengan karyawan. Yang pertama, mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai. Jadi mereka itu mengatur, memberikan aturan, menjelaskan kepada pegawai tentang apa yang akan mereka lakukan, membuat organisasi, lalu memasukkan karyawan kepada organisasi tersebut untuk lebih mengetahui, lebih mendalami apa yang harus mereka lakukan, dan untuk melatih juga rasa kebersamaan, melatih kerja dalam tim itu tuh bagaimana gitu. Yang kedua, merencanakan melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang dianjurkan. Jadi pertama itu mereka melakukan perekrutan, yaitu mengumumkan lowongan pekerjaan, lalu di-share. Kemudian itu tuh bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua, seleksi. Kemudian setelah mereka melakukan share lowongan, mungkin ada yang mengirim lamaran ke lowongan tersebut. Nah, kemudian setelah ada yang mengirim lowongan, mereka kemudian menyeleksi, melakukan tes, cocok apa enggak atau pantas apa enggak orang yang melamar ini kerja dalam perusahaan ini. Pelatihan, yaitu setelah seleksi itu kira-kira ada training, bahasa umumnya itu training. Jadi setelah seleksi lolos akan dilakukan training atau pelatihan selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk melatih kecepatan mereka dalam bekerja setelah mengembangkan karyawan atau pegawai.
Jadi di dalam perusahaan itu ada mengembangkan skill, contohnya menjahit. Nah itu kan semakin lama melakukan menjahit akan semakin lancar skill yang kita punya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai sehingga menimbulkan kepuasan dan karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya secara maksimal. Nah, bagian HRD ini akan mengontrol apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi hal yang tidak nyaman untuk karyawan di dalam ruang kerjanya, bukan ruang kerja, di dalam lingkungan kerja. Jadi lebih sering akan mengontrol kepada hubungan manusia per manusianya tersebut. Jadi misalnya ada kendala yang miskomunikasi antara atasan dan bawahan, nah itu mungkin akan bisa dibantu diselesaikan oleh pihak HRD. Yang keempat, mempertahankan serta menjamin efektivitas etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, dengan setelah melakukan perekrutan, pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik, maka akan diperoleh lingkungan kerja yang baik, dan itu akan membuat karyawan atau pegawai itu nyaman dalam bekerja, fokus dalam bekerja, dan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam materi atau hal yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.